Garis besar di sini, dan video ini saya akan menganalisis One Piece untuk chapter 1032. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, sebelum itu, akhirnya rilis nih desain baru dari Devil Nomi Merchandise, yaitu produk super eksklusif di season pertama Misteri, dimana untuk produk ini hanya akan diproduksi secara terbatas saja ya untuk jumlahnya, dimana kalian akan mendapatkan satu box lengkap dengan add-on yang lain yang sangat menarik loh. Dan tentu saja akan ada dua jenis pilihan, yaitu kaos untuk Franky dan juga Akagami no Jeki, dengan desain yang wah kece abis lah. Nggak akan mau lah kalau dipakai ke mall atau ke tempat yang fancy. Pokoknya OTW wibu keren banget lah, anjos. Kalian juga akan mendapatkan stiker yang bisa ditempel di mobil, motor, helm, pokoknya wadaw banget lah. Plus bookmark juga atau pembatas buku, dimana buat kalian yang suka baca komik nih tapi takut kerusak komiknya kalau harus disimpan secara terbalik seperti biasa. Di sini kalian akan mendapatkan pembatas buku yang bisa kalian gunakan juga, dimana ke semua hal tadi ini dipadukan di satu box super eksklusif, yaitu Misteri Poneglyph dengan logo DRM.merch di tengahnya itu. Wah, anjir banget nih. Dimana untuk pre-ordernya sudah dibuka ya, sepaket lengkap hanya 169.000 saja. Untuk ini super eksklusif banget loh dengan harga spesial. Karena lagi-lagi seperti yang saya bilang, jumlahnya sangat terbatas sekali. Untuk kalian yang pingin bisa langsung kontak melalui WA ya, klik link di deskripsi video saja. DRM Merchandise fit for everyone. Jangan malah jadi wibu juga bisa keren loh, anjay. Oke, seperti biasa kali ini kita akan breakdown One Piece untuk chapter baru, yaitu di chapter 1032. Dimana apa aja sih hal yang mungkin miss dari bacaan sekilas kita. Nah, buat yang belum tahu alurnya seperti apa, kalian bisa langsung ke video review terlebih dahulu ya. Dan karena tidak ada yang menarik dari cover requestan, kita akan skip aja ke bagian ini dan langsung masuk ke inti dari chapter ini. Pertama, kita akan langsung diperlihatkan keadaan dari Izo yang merasa punya perasaan buruk nih terkait api besar yang menjalar tersebut. Mungkin yang menarik di sini adalah kok kayak tiba-tiba gitu ya muncul perasaan tidak enak dari hal itu, yang kita pun tahu lah ya itu perbuatan Kanjuro. Tapi kenapa harus Izo yang merasakan hal itu? Apa yang Oda coba plotkan terkait Izo dan api buatan Kanjuro itu yang menjalar ke basement dari Onigashima ini? Serta dari kata-kata Marco, di sini terkonfirm ya bahwa sekelas Marco pun sudah kecapaian dan terluka, makanya dia ngebawa satu karakter saja sampai ngeluh seperti itu. Ini sebenarnya udah best banget sih kan dari Marco di Onigashima ini. Dan lanjut ke bagian Fuga dan juga Yamato. Sejujurnya ini sangat mencurigakan kenapa Oda lagi-lagi membuat plot seakan-akan Fuga sangat dekat terhadap Yamato ini. Yang sebenarnya dari awal kemunculannya ketiga Numbers pun sudah sangat mencurigakan sih. Dari tampilan fisiknya sangat mirip sekali dengan para samurai yang dikurung di gua bersama Yamato 20 tahun yang lalu. Yang sebenarnya langsung saya bahas di video breakdown lalu lah pada chapter tersebut. Dan keanehannya ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Jika kalian sadar, kemunculan dari ketiga Numbers ini yang bersama-sama, yaitu nomor 1, 2, dan 3 yang secara langsung, itu pun sudah sangat mencurigakan. Serta jika dari cocokologi biasa saja, bentuknya pun kelihatan mirip banget nih di antara para Numbers yang baru ini dengan samurai yang dulu. Ada yang bermuka datar dan ada juga yang bermuka lebar. Ini sangat mirip sekali dengan dua samurai yang kita lihat juga. Dan di chapter lalu, ketika Yamato bilang ingin memotong jalan menuju ke basement melewati gua Iwato itu, tempat dia dahulu dikurung nih bersama dengan para samurai Wano Kuni, yang ternyata ketika Yamato melewati gua tersebut, yang Yamato temukan malah ketiga Numbers barusan. Lagi-lagi sebuah kebetulan yang menurut saya sangat kebetulan sekali. Jika Oda membuat alur yang akhirnya hanya terlewatkan saja, ini sepertinya cukup tidak mungkin. Ataupun dari lubuk hati yang terdalam, anjay lubuk hati terdalam. Gak sudi lah ya, samurai yang bahkan Kaido sebut sebagai Daikengo atau The Greatest Swordman dari Wano Kuni ini dijadikan Numbers yang sangat jelek. Apalagi jika Fuga ini ternyata adalah satu samurai tersisa alias Shimotsuki Ushimaru
yang kemungkinan besar ayah dari Babang Zoro. Wah, ini sih bakal kejam sekali dunia. Ya semoga aja lah Oda menjelaskan lebih dalam hubungan antara Fuga dengan Yamato ini. Nah, berpindah nih mengenai CP0 dan Robin. Awalnya mereka siap bertarung, yang kasihan sih Robin udah lawan Black Maria masih harus melawan CP0 lagi. Jika Brook masih oke lah ya, dia masih belum punya peran yang mumpuni di Onigashima ini. Dan ternyata Oda malah membuat plot lain, yaitu pertarungan antara CP0 ini melawan dua supernova double agent, yaitu Apo dan juga X-Drake. Waduh. Mengenai X-Drake, oke sih, ini pernah saya bahas juga di video lain. Tidak banyak karakter yang tahu tentang CP0 di Onigashima ini, dan X-Drake selaku agen rahasia dari Angkatan Laut, dia pasti tahu lah ya tentang CP0 ini. Makanya ada kemungkinan jika X-Drake akan melawannya. Tapi di prediksi saya yang lain adalah CP0 yang lainnya melawan dari Brook ini dan bukan Apo. Dimana satu lagi yang terakhir dari CP0 ini akan melawan Huswu. Mengingat sebelumnya CP0 pernah berkata jika dia ingin membunuh Huswu juga. Karena tuh pas juga kan satu karakter dari CP0 ini tidak terlihat. Awalnya mereka bertiga, tapi yang mengejar Robin cuma 2 orang saja. Yang jika kita analisis lebih jelas lagi dari kata-kata bos CP0 ini, saya berharap kau tidak berasumsi jika perlakuanmu masih rahasia di mata CP0. Dan jawaban dari X-Drake adalah jika kau sudah tahu kenapa kau masih berada di sini. Jujurnya menurut saya hal ini sangat kontradiktif sekali sih. Di satu sisi, X-Drake berkata jika kau kenapa masih di sini, yang berarti jika tahu siapa X-Drake ini seakan-akan itu bagian dari tugas yang sudah ada. Tapi di sisi lain, CP0 berkata jika Sword adalah musuh dari CP0, akhirnya dia pun mencoba menyerang X-Drake ini, yang dengan itu sebenarnya bisa kita katakan prediksi lama terkait Sword yang dibentuk anti pemerintah dunia yang korup akan semakin terjawab nih. Ya jika dilihat nih percakapan kedua orang ini antara Apo dan X-Drake kok cocok banget ya. Malah jadi wah kacau nih jika mereka harus berlawanan karena udah kayak meh banget. Ya minus lah dari pertarungan ini sebenarnya kita menunggu aja sih bagaimana Brook akan beraksi di Onigashima ini dan dia akan melawan siapa. Lalu mengenai Zoro versus King, sekali lagi saya tekankan terkait serangan Tatsumaki Zoro yang ditahan dengan cukup mudah oleh King ini benar-benar di luar ekspektasi. Makanya Zoro sampai berkata bahwa dinosaurus secara dasar cukup mirip dengan naga ya, yaitu reptil besar dengan sisik yang keras. Dan dijawab oleh King, jika kau tidak salah, tapi King berada di level yang berbeda. Pak Zoro berkata seperti itu karena sebelumnya dia bahkan berhasil menembus sisik naga dari Kaido dan bahkan membuatnya terluka juga bukan? Tapi kepada King ini, King bahkan masih bisa bertahan sambil menahan serangan Zoro tersebut. Yang bahkan dia langsung berubah ke madu manusianya sambil berkata, jika dia akan berikan Zoro kesempatan untuk merasakan pedangnya. Wah ini sih gila banget bos. Zoro diremehkan oleh King ini. Wah ini benar-benar banget. Di sini kalian juga bisa perhatikan King menggunakan haki ke pedangnya itu. Serta dia bertarungnya pun masih sama lah, tidak full seni pedang. Karena kita lihat ada tonjokan dari tangan King di saat dia menyerang Zoro. Dimana serangan King ini ditutup dengan satu serangan super kuat yang membuat Zoro terpental dan terkapar seperti itu. Wah gila banget lah anjing, untuk King ini kuatnya nggak ngotak bos. Ya mengenai kebingungan Zoro sangat masuk akal ya. Dia memang tidak tahu apa-apa tentang King ini karena toh King juga tipe yang kalem dan gak banyak ngomong. Jadi sangat make sense sekali. Yang beda dengan seri lain lah ketika musuh menceritakan kemampuannya dengan jelas. Tapi satu kata-kata epic yang bisa terucap oleh Zoro adalah dia sendiri yang berpikir jika dia tidak bisa menang melawannya tanpa tahu King ini apa. Ini sebenarnya bakal gila banget sih. Nah banyak nih yang menghubungkan terkait Enma yang mendengar Samisen menjadi power up instan untuk Babang Zoro. Sejujurnya saya kurang suka sih hal semacam ini di One Piece yang bakal jadi instan power up banget, yang katanya bakal menjadi OP parah. Tapi sebenarnya saya juga bingung sih gimana cara Zoro ngalahin King tanpa power up yang ada. Mengingat tubuhnya juga seharusnya sudah berada di batasnya kan. Waduh. Dimana penutup chapter ini adalah Komurasaki yang muncul di depan Orochi dan dia yang memainkan Samisen tersebut. Jika dari judul chapter Oden Beloved Sword dan bagaimana Enma bereaksi terhadapnya, kemungkinan besar memang dia adalah Hiyori alias the real Hiyori lah. Karena pakaian yang dipakai persis dengan pakaian yang dipakai dahulu juga. Dan dia memainkan Samisen dengan topengnya itu. Tapi yang aneh adalah kenapa dia bisa sesantai itu di depan Orochi yang sangat ingin dia bunuh.
Dimana jika Oden Beloved Sword ini yaitu Enma yang disebut-sebut, tapi kita tahu juga kan pedang dari Oden ini sebenarnya ada dua. Yang satunya lagi adalah Ame no Habakiri. Ini nih yang kemungkinan akan kepake juga hingga Hiyori lah orang yang akhirnya akan menebas Orochi menggunakan Ame no Habakirinya tersebut. Ya biar sesuai lah ya dengan mitos aslinya yang ada terkait Ame no Habakiri, pedang yang menebas Yamata no Orochi. Kita juga tahu juga kan bahwa Momonosuke menolak membawanya karena dia takut. Nah, mengenai Hiyori yang bisa sampai ke sini itu ada bahasan lain sih, dan bukan hal mengagetkan juga karena tidak mungkin lah ya anak Oden sepenting ini tidak akan berperan apa-apa di perang Onigashima ini. Dan hebatnya adalah dan pintarnya dari Hiyori ini adalah dia berwujud Komurasaki. Karena yang tahu Komurasaki adalah Hiyori cuma Denjiro seorang saja. Tidak dengan Scabard yang lain nih, mereka pada tidak tahu. Dan yang berkata jika Hiyori ini tidak akan muncul di medan perang tersebut adalah Hiyori kepada Kawamatsu yang notabene di situ belum ada Denjiro. Jadi ini masih sangat masuk akal sekali jika Hiyori atau Komurasaki yang akan berperan di Onigashima ini tanpa ada yang tahu jika itu adalah Hiyori. Tapi mungkin penutup lagi, saya masih cukup yakin sih orang yang menolong para Scabard di chapter 1004 lalu itu orang yang berbeda dengan Hiyori ini, mengingat Kawamatsu yang sangat kaget melihatnya. Padahal belum lama dia bertemu dengan Hiyori kan. Ya saya pun masih cukup yakin lah ya itu Toki, mengingat siluetnya juga seperti Toki dahulu dan bukan Komurasaki dengan segala macam pakaiannya tersebut. Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.